Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, hari ini kita bertemu di program Ikhwal Jamiyah, sebuah program yang mendiskusikan, membahas perkembangan dinamika keorganisasian di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan hari ini sudah hadir di studio melalui link Zoom, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal. Beliau ini Ketua PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Dan waktu konferensi besar kemarin di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta, beliau menjadi Ketua Komisi Organisasi. Dan program ini nanti akan membahas detail hasil-hasil dari sidang komisi tersebut. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa TV 9 di seluruh tanah air atau di tempat-tempat yang bisa menyaksikan siaran pada sore hari ini. Terima kasih sudah ikut bergabung. Salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar di studio? Alhamdulillah baik sekali Pak Faisal. Semoga Pak Faisal juga selalu diberi kesehatan dan tentu ini menjadi bagian dari kerja organisasi menyampaikan hasil-hasil kepada masyarakat. Kemarin dari konferensi pers, kita ada catatan, ada dua keputusan penting dari komisi organisasi, yaitu menyangkut revisi peraturan perkumpulan, dan yang kedua adalah munculnya peraturan perkumpulan yang baru. Nah, bisa dijelaskan Pak Faisal? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Para pemirsa TV 9 di seluruh tanah air, alhamdulillah Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2023 telah menghasilkan banyak sekali keputusan-keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkumpulan kita atau organisasi kita. Dalam persidangan di komisi organisasi yang luar biasa, dinamikanya amat sangat luar biasa karena pelibatan pengurus wilayah, kemudian pengurus besar, lembaga dan badan otonom tingkat pusat yang luar biasa berkontribusi terhadap keinginan kita bersama untuk melakukan perbaikan perkumpulan kita atau organisasi kita. Di dalam Konbes tahun 2023 yang lalu yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede dan pembukaannya di Pondok Pesantren Al-Hamid melahirkan 4 buah peraturan baru. 4 peraturan baru ini melingkupi, yang pertama adalah peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama atau Sisdiknu. Peraturan perkumpulan tentang Sisdiknu ini sangat dinanti-nanti dan ditunggu oleh segenap komponen-komponen yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, Sisdiknu ini melahirkan satu ketentuan baru yang selama ini belum kita miliki, di mana ke depan seluruh elemen dan sistem penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah memiliki payung hukum, sudah memiliki aturan, sudah memiliki ketentuan, di mana misalnya perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama telah memiliki pedoman tata cara dan lain sebagainya, sehingga mekanisme pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah mulai memiliki panduan yang jelas dan kemudian memberikan arah kemajuan dari perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pendidikan menengah misalnya sekarang ini telah memiliki panduan aturan yang lebih konkret, di mana lembaga ma'arif sudah bisa melakukan upaya-upaya baik meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikannya, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Demikian pula di dalam sistem pendidikan Nahdlatul Ulama ini diatur juga tentang penyelenggaraan pendidikan yang dikelola dan digerakkan oleh RMI. Nah, di dalam sistem pendidikan Nahdlatul Ulama ini dijelaskan apa dan bagaimana serta mekanisme seperti apa yang harus dilakukan
oleh kelembagaan-kelembagaan tadi, apakah oleh LPTNU, oleh LP Ma'arif, termasuk juga oleh RMI, dan ada satu yang lebih luar biasa lagi adalah pelibatan badan otonom seperti Muslimat NU yang mengelola pendidikan informal seperti PAUD, TK, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Boleh menyela sebentar Pak Faisal. Artinya Sisdiknu ini disiapkan untuk seluruh jenjang pendidikan. Betul sekali. Disiapkan mulai dari pendidikan informal, PAUD, TK, dan lain sebagainya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Wah. Lengkap. Oke. Monggo dilanjut lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Konbes melahirkan perkum baru yang kedua adalah peraturan perkumpulan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi selama ini Mas Sururi itu luar biasa, kita amat sangat kesulitan mendeteksi harta benda wakaf yang kita miliki. Kenapa? Karena selama ini orang misalnya yang mewakafkan hartanya kepada Nahdlatul Ulama, tetapi karena tidak pernah dikelola dengan baik, tidak pernah diurus surat menyuratnya dengan baik, sehingga kita banyak sekali aset-aset itu kita kehilangan sumber informasi dan sejarah informasi daripada aset-aset tersebut. Nah, melalui peraturan perkumpulan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ini, kita sudah memiliki payung. Apa yang harus dilakukan oleh PBNU, apa yang harus dilakukan oleh PWNU, apa yang harus dilakukan oleh PCNU, apa yang harus dilakukan oleh MWCNU, ranting NU, anak ranting NU, bahkan apa yang harus dilakukan oleh Badan Otonom Nahdlatul Ulama terkait dengan harta benda wakaf ini. Nah, boleh. Jadi di dalam perkum ini sudah didesain, sudah diatur sedemikian rupa. Kalau boleh saya tanya, ini berarti terkait salah satunya adalah nanti sertifikasi aset, termasuk begitu Pak Faisal ya? Betul sekali. Sebab kalau kita lihat mulai ranting, MWC, dan sampai PB ini kan pasti punya aset yang bisa di atas nama secara sertifikat. Dan itu nanti diatur pemilikannya, pengelolaannya, dan sebagainya gitu Pak Faisal? Jadi secara keseluruhan, mulai dari kepemilikannya, pengelolaannya, apakah ini mau digunakan untuk kepentingan apa, apakah kepentingan ekonomi, kepentingan peribadatan, kepentingan layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika lahan-lahan atau aset-aset wakaf ini sudah tersertifikasi dengan baik, secara hukum, aset-aset wakaf tersebut itu sudah menjadi milik kita dan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ya, artinya ini menjadi solusi mendasar bagi keseluruhan aset di seluruh Indonesia. Dan ini Pak Faisal, ini nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan ini kelihatannya menjadi sangat penting informasi dari Pak Faisal. Sebab banyak masyarakat yang menunggu soal-soal begini ini. Problem-problem tanah aset itu begitu rumitnya di masyarakat. Dan di era Gus Yahya ini betul-betul nampak ikhtiar untuk menata organisasi dari sisi internal, sehingga perkum-perkum ini ditata betul untuk mencegah banyak hal yang kira-kira nanti terjadi di masa depan. Dan kita lanjutkan diskusi dengan Pak Faisal, Ketua Komisi Organisasi. Tadi sudah ada dua hal yang dijelaskan perkum baru. Sekarang dilanjutkan Pak Faisal untuk yang ketiga dan keempat. Baik, terima kasih para pemirsa TV9 dimanapun berada. Perkum yang ketiga yang merupakan perkum baru adalah peraturan perkumpulan tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan klinik Nahdlatul Ulama. Kenapa perkum ini menjadi sangat penting? Karena berdasarkan peraturan perkumpulan nomor 11 tahun 2022 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja perkumpulan mengisyaratkan bahwa pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang yang berada di klasifikasi A memiliki kewajiban-kewajiban. Di antara sekian banyak kewajiban itu adalah PWNU wajib memiliki fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, minimal rumah sakit tipe D. Kemudian, pengurus cabang Nahdlatul Ulama klasifikasi A minimal memiliki klinik pratama. Dan kewajiban-kewajiban inilah
kemudian diatur implementasinya, pengelolaannya melalui Perkum Pengelolaan Fasilitas Kesehatan. Di situ ada ketentuan-ketentuannya. Nah, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama amat sangat berperan di sini. Pertama, melakukan pendampingan, melakukan pembinaan, melakukan penyediaan seluruh komponen-komponen yang berkaitan dengan klinik atau yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Nah, Nahdlatul Ulama ingin sekali memantapkan 3 layanan utama. Yang pertama adalah layanan pendidikan, yang kedua adalah layanan ekonomi, dan yang ketiga adalah layanan kesehatan. Sehingga peraturan perkumpulan tentang fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik ini menjadi amat sangat penting, sehingga PW maupun PC dan seterusnya itu sudah memiliki panduan, sudah memiliki konsep, sudah memiliki rumah apa yang harus dilakukan, sehingga mereka memenuhi kewajiban dan persyaratannya sebagai pengurus PW yang harus memiliki rumah sakit minimal tipe D dan klinik di tingkat cabang minimal klinik Pratama. Ini, Pak Faisal, sebentar, ini kelihatannya ada 2 klasifikasi yang harus dipadu ini. Satu klasifikasi PC, PW, kata klasifikasi A, B, C kan gitu. Satu klasifikasi tentang rumah sakit dan klinik. Ini kan harus sinkron ini. Artinya klasifikasi kepengurusan di tingkat wilayah ataupun cabang WC ini kan sudah clear berarti. Betul, betul. Sudah diatur dalam Perkum nomor 11 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja perkumpulan. Jadi kalau PW ingin mendapatkan nilai A dalam pengukuran kinerja perkumpulan, maka dia harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Salah satunya adalah memiliki rumah sakit minimal tipe D yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama. Atau dibalik, yang sudah klasifikasi A, yang belum punya rumah sakit dituntut harus punya, kan begitu, minimal D. Yang belum punya rumah sakit, kalau ingin mendapatkan nilai A, maka dia berkewajiban untuk mendirikan rumah sakit, minimal rumah sakit tipe D. Nah, artinya rumah sakit menjadi syarat untuk klasifikasi A, kan begitu, Pak? Betul sekali. Artinya betul itu sekali. Menjadi ukuran kinerja sebuah kepengurusan, kan begitu? Betul sekali, betul sekali Mas Ruri. Asli itu, betul sekali. Nah, oke, monggo dilanjutkan. Kemudian, peraturan perkumpulan baru yang keempat adalah peraturan perkumpulan tentang majelis tahkim. Majelis Penyelesaian Perselisihan Internal. Kenapa PBNU memandang penting sekali adanya majelis tahkim ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat internal, agar ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh salah seorang pengurus, ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh komponen-komponen kelembagaan di internal Nahdlatul Ulama, tidak perlu harus pergi ke tempat lain. Cukup dan dapat diselesaikan melalui majelis tahkim, di mana majelis tahkim inilah tempat mengadunya, tempat menyampaikan laporannya, dan insya Allah majelis tahkim ini akan dikomandoi dan dipimpin oleh Rois Am, sehingga keputusan-keputusannya itu betul-betul untuk kepentingan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Dan jangan sampai ada masalah-masalah internal itu harus diekspos keluar. Kita selesaikan secara internal, kita selesaikan dengan musyawarah untuk kepentingan perkhidmatan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Kalau boleh tanya beberapa hal ini. Pertama, struktur majelis tahkim ini sampai tingkat bawah atau hanya di PB, Pak Faisal? Hanya di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau atau problemnya itu di tingkat wilayah misalnya, diselesaikan. Oke, jadi kalau ada problem, baik itu tingkat wilayah, tingkat cabang, MWC, ranting maupun anak ranting, bahkan problem pribadi pengurus, misalnya yang merasa dizolimi oleh struktur kepengurusan sesuai dengan tingkatnya, maka dia dapat mengajukan laporan. Dan kemudian laporan itu nanti tentu jika dia diperlukan tindak lanjut menjadi sebuah perselisihan, maka akan disidang oleh tim khusus yang dibentuk untuk itu, yang dipimpin oleh Rois Am.
Artinya majelis tahkim sendiri nanti penyelesaiannya semacam ad hoc seperti itu mungkin ya. Betul sekali. Dan ini menurut saya luar biasa, dan ini terobosan di era Gus Yahya ini, sebab ada suara yang begini, Pak Faisal. Apa tidak cukup dengan kedudukan Rois Am saja? Tidak perlu majelis tahkim. Gimana ini Pak Faisal? Saya kira begini, dinamika perkumpulan kita ini kan sangat luar biasa. Dan tidak bisa kita hindari ada pengaruh internal, ada pengaruh eksternal. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang ada pengurus NU di semua tingkatan ini memiliki cara pandang berbeda dengan apa yang telah disampaikan misalnya melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, untuk menghilangkan cara pandang hal-hal tersebut, maka kita butuhkan majelis tahkim ini. Tidak perlu diselesaikan, karena begini, kalau tidak diselesaikan dalam majelis tahkim, dikhawatirkan ini akan merembet dan menjadi masalah di kemudian hari. Masalahnya terus nggak selesai. Tapi kalau sudah ada semacam kepastian hukum melalui keputusan majelis tahkim, maka masalah tersebut itu selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi saya kira substansinya seperti itu. Keputusannya mengikat itu ya. Keputusannya mengikat. Dan seperti inkrah gitulah kalau di pengadilan itu ya. Betul. Dan prosedur, mekanisme, dan kata pengajuannya pun sudah diatur melalui peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada kepengurusan Nahdlatul Ulama dari tingkat PB sampai ke anak ranting, termasuk di dalamnya badan otonom misalnya, kalau merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh perkumpulan di atasnya, maka dia boleh mengajukan ke majelis tahkim. Nah, terima kasih Pak Faisal. Ini yang baru sudah selesai, nanti kita lanjut untuk yang perubahan. Sebelumnya seperti apa, yang baru seperti apa, ini tentu ditunggu oleh masyarakat. Kembali lagi ke hasil komisi organisasi yang 11 tadi. Mungkin ada beberapa hal yang menonjol, misalnya tentang kaderisasi ini yang jadi perbincangan banyak orang NU di bawah, dan kemudian tentu berkaitan dengan Pilpres ataupun pencalekan ini juga rangkap jabatan ini Pak Faisal. Monggo dimulai dari mana yang lebih baik. Terima kasih Mas Rudi. Sebenarnya revisi Perkum nomor 2 tentang sistem kaderisasi ini tidak terlalu banyak, karena pertama kaderisasi ini sudah berjalan, tapi sistem kaderisasi ini dia berhubungan dengan peraturan perkumpulan lainnya. Peraturan nomor 2 tentang sistem kaderisasi ini berhubungan dengan permusyawaratan, berhubungan dengan pengesahan dan pembekuan organisasi, berhubungan dengan Perkum nomor 11 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja perkumpulan. Dia berhubungan dengan Perkum tentang tata cara pergantian antar waktu. Jadi memang Perkum nomor 2, revisi Perkum nomor 2 tentang sistem kaderisasi ini menjadi salah satu revisi yang amat sangat seksi, karena dia berhubungan langsung dengan peraturan-peraturan perkumpulan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Perkum tentang revisi Perkum tentang tata cara permusyawaratan. Sebentar Pak Faisal, sebentar. Yang tadi tentang pengkaderan ini bisa diambil contoh satu saja perubahannya, misalnya untuk jadi pengurus harus ikut pengkaderan apa-apa, mungkin itu yang terkait itu mungkin. Yang pertama, untuk pengurus PCNU dan PWNU minimal telah mengikuti kaderisasi menengah, PMKNU. Minimal. Untuk menjadi pengurus MWC dan ranting, minimal telah mengikuti kaderisasi dasar, PD PKPNU. Nah, kemudian ke depan, untuk menjadi ketua PWNU, dia telah lulus Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU yang sekarang ini sedang proses penyelesaian kurikulum dan modulnya. Jadi kalau ingin menjadi ketua PCNU, kader NU wajib lulus PMKNU. Kalau ingin menjadi ketua PWNU, maka dia wajib lulus PMKNU. Jika tidak lulus itu,
maka batal pencalonannya. Nah, itu memang ya betul. Itu kan yang terkait dengan tadi banyak hal. Monggo sekarang dilanjut yang tadi yang berikutnya tadi Pak Faisal. Nah, kemudian Perkum tentang permusyawaratan. Nah, Perkum tentang permusyawaratan ini banyak perubahan-perubahan atau revisi, terutama berkaitan dengan surat mandat. Surat mandat termasuk juga berkaitan dengan surat pengajuan ahwa. Kalau di dalam Perkum sebelumnya, pengajuan ahwa itu 1 hari sebelum konferensi dilaksanakan. Nah, revisinya sekarang, panitia dapat menerima surat pengajuan ahwa pada saat peserta melakukan pendaftaran kepesertaannya sebagai peserta konferensi. Apakah itu konferwil maupun konfercap. Kalau dulu harus 1 hari sebelumnya. Kalau sekarang tidak. Bareng Kalau ya? hari ini pembukaan pendaftaran, maka bisa didaftarkan hari Artinya bareng surat kuasa, surat mandat dengan pengajuan ahwa ini bareng berarti ya? Betul sekali, betul sekali. Betul. Untuk menghindari masalah-masalah teknis, misalnya hilangnya suara, hilangnya kotak, dan lain sebagainya. Kalau 1 hari sebelumnya. Tetapi kalau pas peserta itu daftar, insya Allah hal-hal itu tidak akan terjadi. Karena peserta bisa menyaksikan langsung di mana dia letakkan suratnya, di mana dia masukkan suratnya, dan secara mandiri bisa melakukan pengawasan. Artinya mandat sudah dapat dengan membawa usulan, clear semua pada saat yang sama. Clear, tidak ada masalah. Monggo dilanjut lagi Pak Faisal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Perkum nomor 11 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja yang saya sebutkan tadi. Jadi PWNU memiliki kewajiban. Ada 3 kewajiban yang bersifat teknis tapi harus dimiliki oleh mereka yang klasifikasi A. PWNU wajib memiliki layanan pendidikan perguruan tinggi yang berbadan hukum NU. Harus punya UNU atau harus punya institut NU, harus mempunyai sekolah tinggi NU yang berbadan hukum NU. Jadi saya harus garis bawahi adalah yang berbadan hukum NU. Harus memiliki rumah sakit, minimal rumah sakit tipe D, berbadan hukum NU. Harus memiliki layanan ekonomi berupa badan usaha milik NU atau koperasi atau apapun namanya yang berbadan hukum NU. Dana keuntungannya itu minimal 500 juta per tahun. Itu untuk tingkat cabang. Sedangkan untuk tingkat provinsi atau tingkat wilayah itu minimal keuntungannya itu 1 miliar dan dibuktikan dengan rekening koran. Jadi begitu nanti model pengukuran kinerjanya. Kalau tingkat PB triliunan mungkin nanti ya. Amin. Gitu. Monggo dilanjut Asal. Kemudian Perkum nomor 13 tentang tata cara pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan. Di dalam Perkum ini diatur kapan boleh dilakukan pergantian antar waktu, bagaimana proses dan mekanisme persidangan atau rapat suriatan fidyah ketika akan melaksanakan atau memiliki keinginan untuk melakukan pergantian antar waktu. Syarat-syarat dilakukannya pergantian antar waktu itu diatur secara teknis dalam peraturan perkumpulan ini. Sehingga ketika suatu saat misalnya ada pengurus yang sejak pelantikan sampai dengan 1 tahun setelah pelantikan tidak melakukan apa-apa, maka Tanfidiyah dan Surya boleh melakukan rapat untuk melakukan pergantian antar waktu atau bisa melakukan rotasi. Misalnya ada wakil sekjen, wakil sekretaris maksud saya. Ada wakil sekretaris. Kok energinya bagus ini? Cocoknya di wakil ketua. Maka bisa dilakukan rotasi atas rapat Tanfidiyah dan Surya tadi itu. Nah, ini penting sekali sehingga nanti perkhidmatan yang dilakukan oleh struktur kepengurusan kita mulai dari PB, PW dan seterusnya itu berjalan sehat. Sehingga nanti tidak ada lagi orang yang hanya datang pada saat pelantikan kepengurusan. Ya, artinya itu yang paling substansi. Ya, artinya pergantian antar waktu pengurus itu harus disahkan dalam rapat bersama Surya Tanfidiyah kan begitu. Tidak bisa sewenang-wenang misalnya
ketua sendiri nggak bisa ya? Tidak bisa. Kemudian ada satu hal lagi, pengurus bisa di PAW manakala dia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkum nomor 2 tentang sistem kaderisasi. Oh ya. Jadi pengurus yang belum mengikuti kaderisasi itu bisa di PAW. Selama kepengurusan setahun ikut pengkaderan bolehlah misalnya. Ya, ketentuannya begitu dia dilantik sampai dengan 1 tahun dia harus mengikuti kaderisasi sesuai dengan ketentuannya. Jika setahun dia belum melakukan kaderisasi, maka pengurus boleh membuat rapat untuk melakukan pergantian yang bersangkutan. Artinya yang menjadi syarat pengkaderan sebagai syarat itu untuk pemilihan ketua kan gitu. Tapi kalau pengurus tidak, termasuk pengurus. Pengurus juga begitu ya? Oh. Termasuk pengurus. Termasuk pengurus. Nah, gitu. Saya kira ya. Kaderisasi ini bukan hanya untuk ketua, tapi juga untuk seluruh pengurus perkumpulan. Artinya sebelum merekrut ngasih SK harus dilihat dulu ikut pengkaderan apa? Nah, dalam peraturan perkumpulan kita diatur tata cara pengusulan SK. Jadi nanti PBNU akan melakukan verifikasi dan validasi. Apakah si A ini sudah ikut kaderisasi atau tidak? Apakah si B ini sudah cocok, sudah memenuhi ketentuan atau tidak? Jika tidak, maka PBNU bisa menolak nama tersebut. Bisa meminta untuk melakukan pergantian jika dimungkinkan, atau bisa dicoret yang bersangkutan dari kepengurusan jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diperintahkan oleh peraturan perkumpulan. Jadi seperti itu. Ya, saya kira itu sudah luar biasa perkembangan. Jadi koreksi-koreksi peraturan menuju ke arah yang lebih baik Pak Faisal, dan tetap kita nanti lanjutkan untuk segmen berikutnya Pak Faisal. Masih banyak itu kelihatannya diskusi dan penjelasan mengenai hasil Munas Komisi Organisasi. Tadi sudah banyak hal disebut dan ini masih ada yang menarik lagi. Ini soal rangkap jabatan ini menjadi isu yang luar biasa di kalangan internal NU. Monggo Pak Faisal. Baik, memang revisi peraturan perkumpulan tentang rangkap jabatan ini termasuk salah satu revisi yang amat sangat luar biasa, penuh dengan dinamika, karena berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan sudah dijelaskan siapa saja yang tidak boleh merangkap jabatan. Rois Am, Wakil Rois Am, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum. Nah, sehingga dalam diskusi dan dinamika pada komisi organisasi itu luar biasa, bahkan kita harus ngelap-ngelap keringat beberapa kali karena saking ramainya berdiskusi soal rangkap jabatan ini. Nah, di dalam revisi perkumpulan ini ada beberapa tambahan perintah yang diberikan kepada perkumpulan Nahdlatul Ulama, bahwa mandataris dalam hal ini Ketua Umum, Rois Am, Rois Suriah PWNU, kemudian Ketua Tanfidiyah PBNU, dan Rois Suriah PCNU, Ketua PCNU itu tidak boleh merangkap jabatan-jabatan apapun dalam afiliasi partai politik. Contoh misalnya, Rois Am tidak boleh menjadi penasehat partai politik. Padahal penasehat saja itu ya? Tidak boleh. Tetap tidak boleh ya? Tidak boleh. Bahkan Ketua Umum itu mengatakan menjadi panitia, bahasa kasarnya, Ketua PCNU misalnya, menjadi panitia harlah sebuah partai pun itu tidak boleh. Apalagi dia masuk dalam jabatan-jabatan struktural, itu tidak boleh. Itu larangan dan memang itu menjadi bagian penting dalam rangka menjaga marwah mandataris Nahdlatul Ulama. Jadi tim ses gimana? Boleh Pak? Jadi tim ses tidak boleh? Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Kenapa? Tujuannya adalah agar mandataris di semua tingkatan, di PB, di PW, di PC ini betul-betul kita jaga kehormatannya. Betul-betul kita jaga agar mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar untuk tugas dan fungsi dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Tidak boleh mereka masuk, kalau bahasanya Pak Jokowi itu cawe-cawe dalam urusan-urusan politik. Kalau sekjen, sekretaris itu termasuk mandataris bukan ya? Nah,
Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dikatakan sekjen bukanlah mandataris. Dan di dalam anggaran rumah tangga pun yang tidak boleh rangkap jabatan itu adalah Rois Am, Wakil Rois Am, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum. Sedangkan sekjen tidak. Artinya sekjen, sekretaris PW, sekretaris PC itu boleh. Dia boleh nyalek, dia boleh ngapain saja, itu diperbolehkan. Kalau ranting, tingkat ranting diatur enggak seperti itu Pak, rangkap jabatan? Tingkat MWC dan ranting tidak diatur. Oke. Jadi hanya pantai tingkat cabang. Kalau tingkat MWC dan ranting mungkin karena dia lebih bawah, artinya lebih mudah masyarakat itu untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Tapi kalau tingkat PC dan PW ini kan kewenangannya amat sangat luas, sehingga memang harus dibuat aturan agar mereka tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu, Mas Zuri. Monggo dilanjut lagi, mungkin ada yang menarik lagi. Nah, kemudian komisi organisasi membuat rekomendasi, diantaranya itu adalah mengusulkan diadakannya amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satunya adalah memperpanjang usia calon ketua umum GP Ansor dan Fatayat NU. Yang awalnya itu adalah 40 tahun menjadi 45 tahun. Nah, ini yang akan kita usulkan agar dalam muktamar yang ke-35 yang akan datang, agar usia calon ketua umum PP GP Ansor dan PP Fatayat NU itu bisa sampai dengan 45 tahun. Nah, kemudian PBNU pun membuat peraturan tentang penugasan kepengurusan Nahdlatul Ulama secara bertingkat, mulai dari tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai ke tingkat anak ranting Nahdlatul Ulama. Dan kemudian yang terpenting lagi adalah adanya beberapa perubahan. Perubahan itu diantaranya pada pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dengan menambahkan struktur mustasyar di tingkat ranting. Kalau selama ini di tingkat ranting itu tidak ada struktur mustasyar, tetapi diusulkan dalam muktamar yang akan datang bahwa struktur di tingkat ranting itu harus ditambahkan mustasyar. Kenapa ini menjadi penting? Karena dinamika sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan di tingkat ranting itu sangat luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ingin dan ikut berkhidmat yang perlu kita akomodasi dan kita masukkan. Pak Faisal, sebentar saja. Ini terkait tadi usia Fatayat dan GP Ansor. Ini kan juga ada anggaran dasar Fatayat dan Ansor sendiri. Ketika ini dibahas di NU, berarti nanti tinggal perintah kan begitu? Betul. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan memang sudah disebutkan. Dalam ADART NU itu disebutkan bahwa usia calon ketua umum Fatayat, usia calon ketua umum PP GP Ansor itu 40 tahun. Karena usia harapan hidup bangsa Indonesia juga semakin tinggi, dan sekarang ini umur 60 tahun itu masih gagah, masih pemuda. Umur 65 tahun masih pemuda. Maka PBNU memandang perlu mengusulkan agar amandemen ADART pada muktamar yang akan datang itu mengusulkan agar usia calon ketua umum Fatayat dan Ansor itu minimal 45 tahun. Ya. Monggo dilanjut yang tadi, mungkin tinggal beberapa ini. Nah, kemudian terkait dengan pasal 52 ayat 4 anggaran rumah tangga, di mana diusulkan untuk diubah menjadi majelis wakil cabang yang dulunya disahkan oleh PCNU, maka diusulkan amandemennya nanti bahwa pengurus majelis wakil cabang di-SK-kan oleh PWNU. Jadi selama ini MWC ini kan yang meng-SK-kan adalah PCNU, bahkan PWNU itu sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah ditembuskan susunan kepengurusannya, sehingga pada saat kami melakukan verifikasi dan validasi MWC itu banyak yang tidak ideal. Faktanya
mekanisme persidangannya tidak sesuai dengan ketentuan. Pengajuan dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya masih sangat lemah. Dokumentasi yang lain juga masih sangat lemah. Nah, ini butuh kontrol dari kepengurusan setingkat di atasnya, dan kita usulkan agar yang meng-SK-kan MWC adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ini. Kemudian selanjutnya adalah Perkum, mohon maaf, anggaran rumah tangga maksud saya pada pasal 82 tentang konferensi wakil cabang. Semula berbunyi konferensi wakil cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU, makanya dirubah nanti, diminta dirubahkan dalam muktamar yang akan datang, nanti dipimpin oleh pengurus wilayah. Kemudian semula di kepengurusan ranting itu adalah kepengurusannya 5 tahun, disahkan oleh PCNU. Nah, ke depan ini kita akan mengusulkan dalam muktamar yang akan datang bahwa beberapa hal, misalnya musyawarah ranting diselenggarakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 tahun, di mana ayat 4 itu musyawarah ranting dihadiri oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama, dan atau anggota ranting Nahdlatul Ulama. Pak Faisal, Pak Faisal, ini nampaknya waktu sudah membatasi kita, tapi saya yakin nanti kalau draftnya ini sudah finish, semua kepengurusan dapat kok. Segera kami kirim, insyaallah. Nah, insyaallah segera kami kirim. Kita akhiri segmen ini, dan nanti segmen terakhir tinggal catatan penting-penting dari Pak Faisal. Dari awal sampai ini tadi Pak Faisal sudah menyampaikan banyak sekali, baik perubahan revisi terhadap peraturan perkumpulan atau yang dulu disebut peraturan organisasi atau pedoman organisasi, dan juga ada beberapa perkum yang baru. Dan di segmen terakhir ini kami persilakan Pak Faisal untuk menyampaikan catatan-catatan pokok tentang keorganisasian. Monggo, silakan. Yang pertama, tentu kami berkeinginan setelah adanya ADART dan peraturan perkumpulan serta peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama, seluruh pelaksanaan tugas-tugas perkumpulan kita, mulai dari perkhidmatan di tingkat anak ranting sampai di PBNU, telah memiliki payung hukum dan aturan sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaan tugas-tugas perkumpulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami berharap agar PWNU, PCNU, MBCNU sampai ke anak ranting melakukan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajibannya dipenuhi, aturan-aturan ditegakkan, jika ada masalah dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berlandaskan kepada Qonun Asasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, dan peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jika seluruh komponen yang berkhidmat melalui Nahdlatul Ulama ini termasuk badan otonom melaksanakan fungsi perkhidmatannya dengan sebaik-baiknya, kemudian payung aturannya sudah ada, insya Allah pada saatnya perkhidmatan kita akan sukses, perkhidmatan kita akan sangat luar biasa dan tentu akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itulah sebabnya mengapa tema yang dijadikan dalam Munas Kombes itu mendampingi umat dan memenangi masa depan, bagian daripada keinginan kita. Pertama, bersama umat melakukan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan ekonomi, dan kemudian memenangi masa depan. Karena apa? Nahdlatul Ulama ingin ingin menggunakan, ingin memanfaatkan sumber daya teknologi untuk kepentingan kemaslahatan dalam rangka membangun peradaban sesuai dengan tagline pengurus besar Nahdlatul Ulama, merawat jagat dan membangun peradaban. Saya kira ini menjadi poin-poin penting dari hasil Munas Kombes, khususnya Komisi Organisasi. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini, pada sore hari ini, dapat memberikan gambaran umum. Tentu setelah itu nanti draft final dari semua ketentuan yang sudah kita buat ini, apakah itu ADART termasuk juga peraturan perkumpulan, akan kita bagikan, akan kami sosialisasikan ke seluruh tingkatan kepengurusan
agar perkhidmatan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang menjadi catatan di akhir diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Mas Rudi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Jadi sekali lagi sebuah misi besar kalau tidak diatur dengan tertib bisa gagal, kan begitu kuncinya Pak Faisal. Dan ini adalah ikhtiar kepengurusan PBNU hari ini menata itu sehingga visi besarnya merawat jagat bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih Pak Faisal, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di program Ifal Jamiah di pekan depan. Tetap di TV 9, santun menyejukkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.